Alvin mendengus dan berkata sambil tersenyum, "Menurutku kamu tidak terlalu muda. Bagaimana kamu bisa membuka mulut untuk berbohong? Siapa yang akan percaya dengan apa yang kamu katakan? Tarik saja jarimu, taruh di pasar antik, dan 50 juta akan sama saja. Jika kamu benar-benar menyukainya, bisakah kau memberiku 100 juta? Harga 300 juta hanya untuk penyamaran sepertimu. Siapa yang tidak mengerti barang antik untuk membuka mulutnya dan setuju?" Ketika Adi mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak tahu bahwa ini adalah naskah terbaru yang diatur Tama untuk Alvin, jadi dia hanya bisa menjelaskan dengan pucat dan polos, "Tuan, aku benar-benar bukan orang yang menyamar." Berhenti berbicara, Alvin melambaikan tangannya dengan tidak sabar sambil melanjutkan, "Sejujurnya, aku memintanya untuk mengutip 300 juta, hanya untuk menggunakan harga ini untuk menemukan agen yang menyamar. Tapi siapapun yang benar-benar mengerti barang antik pasti akan memarahi kita di depan umum ketika mendengar kutipan ini. Aku akan sepenuhnya setuju, dan kemudian aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mencari lebih banyak petunjuk." Berbicara tentang ini, Alvin berkata lagi, "Tapi izinkan aku memberitahumu, trikmu tidak berguna bagiku." Untuk sesaat, Adi merasa bahwa dia benar-benar terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa tawaran pihak lain sebesar 300 juta pada awalnya dengan niat ini. Dikombinasikan dengan spekulasi Adi sebelumnya, dia percaya bahwa kelompok orang ini adalah geng yang berspesialisasi dalam merampok makam dan menjual barang antik curian, jadi dia semakin percaya pada kata-kata Alvin. Karena dia merasa geng kriminal semacam ini bisa bertahan selamanya, mereka harus sangat berhati-hati dan licik, dan ada banyak metode anti penyelidikan. Afirmasi semu juga diperlukan, dikombinasikan dengan struktur organisasi PKC yang lebih ketat dan hati-hati. Adi hampir tidak meragukan performa Alvin. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin dia takut Alvin akan salah paham dengannya. Jadi dia dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Tuan, kamu benar-benar salah paham denganku. Aku bukan agen rahasia. Aku benar-benar ingin membeli sesuatu yang kusuka." Baiklah, kata Alvin asal-asalan, "Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Kamu suka hal-hal yang baik, kan? Jika kamu suka, pergi saja berbelanja di jalan antik dan beli lebih banyak, jangan tunda urusanku." Melihat itu Alvin tidak mendengarkan penjelasannya. Sebaliknya dia ingin mengusirnya. Adi sangat marah sehingga dia berharap bisa menamparkan Alvin sampai mati di sini. Ini benar-benar tidak baik. Ambil saja petir dan serang kayu secara langsung. Namun, dia menepis kedua pikirannya hampir secara instan. Karena dia sangat jelas tentang misinya di Jakarta kali ini. Membunuh keluarga Polen dan menunggu putra Cahya Renza muncul adalah perintah kematian yang diberikan kepadanya oleh Tuan. Saat dia datang ke Jakarta sendirian, dia seharusnya mulai menyelesaikan tugas tanpa henti, tapi dia turun dari pesawat dan langsung pergi ke jalan antik. Jika ada masalah yang disebabkan oleh ini, jika itu sampai ke telinga Lord, dia tidak akan memiliki cara untuk membenarkannya. Oleh karena itu, Adi hanya bisa menahan amarah di hatinya, dan berkata kepada Alvin dengan nada yang hampir memohon, "Tuan, kamu benar-benar salah paham denganku. Jika kamu tidak percaya padaku, berikan saja nomor rekening bankmu. Aku akan mentransfer 300 juta kepadamu secara langsung. Agen yang kamu sebutkan, seharusnya tidak menghabiskan 300 juta untuk membeli barang antikmu, kan?" Lalu siapa yang tahu? Alvin melengkungkan bibirnya dan berkata, "Aku bukan petugas penegak hukum perikanan. Aku belum pernah bertemu sebelumnya. Apa gunanya kamu mengirimiku uang? Jika kamu benar-benar agen yang menyamar, uang itu adalah dana misi, dan kamu tidak perlu membayarnya sendiri, dan begitu aku mengumpulkan uang, aku akan dihukum karena menjual kembali barang antik secara ilegal. Pada saat itu, ketika lencana polisimu terpasang dan borgolmu digunakan, aku akan ditangkap.
Uang yang kau kirimkan kepadaku akan diambil kembali. Aku tidak akan mendapatkan uang, dan aku akan bernyanyi di penjara. Menangis di balik jeruji besi. Itulah yang kamu coba lakukan padaku. Kenapa kamu tidak masuk? Adi menginjak kakinya dengan cemas di tempat. Dia tidak pernah menyangka pria ini akan sangat berhati-hati, bahkan sedikit terlalu berhati-hati. Selain itu, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak percaya, dan dia tidak percaya ketika dia mengatakan ingin mengirim uang kepadanya. Ini sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menengahi. Dia mengutuk dengan marah di dalam hatinya, "Sialan, jika hukum tidak penting, aku akan menarik kepalamu." Adi yang marah tidak menyadari bahwa itu karena kemarahannya, bahwa dia telah sepenuhnya mempercayai semua yang Alvin ingin dia percayai jauh di lubuk hatinya. Dia percaya bahwa Alvin adalah seorang pedagang barang antik, dan seorang pedagang barang antik yang terkait erat dengan perampokan makam. Oleh karena itu, dia juga sangat yakin bahwa kedua senjata ajaib ini hanyalah keberuntungannya sendiri, dan sama sekali tidak mungkin menjadi jebakan. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan begitulah cara membuat Alvin ini percaya padanya, dan kemudian buat dia menjual senjata ajaib di tangannya. Jadi, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya, bersabarlah, dan bahkan berkata dengan sedikit kerendahan hati, "Tuan, sejujurnya, aku benar-benar bukan agen. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menggunakan akun luar negeri untuk memberimu uang. Menetap dalam dolar AS, bahkan jika polisi dalam negeri benar-benar menyamar dan ingin menangkapmu, bahkan jika mereka benar-benar menyiapkan dana jutaan untuk penangkapan ikan dan penegakan hukum, tidak mungkin menyiapkan rekening luar negeri dalam dolar AS, kan?" Mata Alvin berbinar ketika dia mendengar ini. Dia membuka mulutnya dan bertanya, "Bisakah kamu berdagang dalam dolar AS?" "Ya," Adi berkata tanpa ragu, "beri aku nomor kartu, dan aku akan segera mengirimkan uang." Dia berkata, "Tapi uangnya ada di rekeningmu. Kau harus menyelesaikan valuta asing sendiri untuk menukarnya menjadi RMB." Alvin memberinya tatapan kosong, "Siapa yang kamu pandang rendah?" Seolah-olah seseorang menyita dolar AS. "Dalam bisnis kami, apakah kau sering berurusan dengan pembeli di luar negeri?" Adi menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dengan niat baik. Untuk mencegah Alvin keberatan dengannya, dia segera meminta maaf. "Maaf, Tuan, aku terlalu banyak bicara, jangan pedulikan." Alvin masih berakting, dan menatap Adi dengan sangat tidak senang, dan berkata dengan nada tidak senang, "Sejujurnya, aku tidak suka mengobrol dengan orang perantauan sepertimu yang telah kembali ke Indonesia. Kalian memandang rendah kami. Seolah-olah aku belum pernah melihat apapun di dunia ini. Kau mengirim sejumlah dolar, aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan pertukarannya." Ya, Adi hanya bisa tersenyum meminta maaf, dan berkata, "Ini salahku, bisnismu begitu besar, bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang penyelesaian dolar?" Saat dia berkata, Adi dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tuan, kenapa kamu tidak memberiku nomor kartu bankmu, dan aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang?" Alvin mengangguk dan mengingatkan, "Dolar AS, menurut 1-6, kamu bisa langsung mentransfernya kepadaku. 500.000 sudah cukup." Adi tahu bahwa nilai tukar pasti salah, dan Alvin telah menghasilkan ratusan ribu lebih, namun ia tak ambil pusing untuk mempedulikannya sekarang. Alvin bersedia menerima tawarannya, baginya, itu sudah cukup membuatnya bersemangat. Jadi, dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Tuan, beri aku nomor kartumu, dan aku akan segera mentransfer uangnya kepadamu." Alvin mengeluarkan ponselnya dan memberikan informasi kartu banknya kepada Adi. Tidak lama kemudian, Adi mentransfer sejumlah dolar AS ke Alvin dengan kartu bank Swiss. Setelah Alvin memastikan uang sudah sampai,
Dia segera memasang wajah tersenyum dan berkata dengan riang, "Uang telah diterima." Dari sudut pandang ini, kamu memang bukan agen rahasia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.